warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Ulansani dengan NIM 1903060069 dari kelas PTNC. Saya di sini akan menjawab soal ujian dari mata kuliah produksi ternak unggas. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang sistem digestionaria pada unggas. Sistem digestionaria pada unggas dimulai dari Kavum Oris, ke esofagus, lalu crop, lalu ini gizzard, proventriculus, lalu ke intestinum tenue, lalu ke seka, cloaca, lalu ini rectum. Nah, pendilian ini di Kavum oris berfungsi sebagai mengambil makanan, biji-bijian yang akan ditransfer ke esofagus. Esofagus ialah tempat penyimpanan makanan sementara pada unggas. Lalu lanjut ke crop. Di crop unggas sudah mulai mencerna makanannya. Lalu ke proventriculus. Proventriculus ini adalah tabung sekolah membranosa, tempat antrian makanan sebelum masuk ke gizzard. Di gizzard makanan akan dicerna dengan bantuan grid. Lalu masuk ke intestinum tenue. Di intestinum tenue pertama masuk ke duodenum, jejunum, dan ileum. Disinilah terjadi penyerapan makanan. Nah, lalu masuk ke seka. Seka ini seperti jari si unggas. Nah, lalu masuk ke rektum. Di rektum ini terjadi sedikit penyerapan makanan. Lalu masuk ke terakhir bermuara di kloaka, yaitu saluran muara 3 saluran, yaitu saluran pencernaan, reproduksi, dan pencernaan hasil metabolisme. Begitu. Lalu kita ke yang kedua, yaitu sistem reproduksi jantan unggas. Ini dimulai dari testis, ini yang sepasang ini testis, lalu akan berlanjut ke epididymis yang ditutupin oleh si ren, bermuara di kloaka. Nah, ini testis, lalu ini epididymis,
testis berfungsi sebagai menghasilkan dan menyimpan sperma. Nah, lalu epididymis adalah saluran yang dilewati spermatozoa ke ductus deferens. Ini ductus deferens. Nah, lalu ductus deferens itu menyalurkan sperma ke kopulasi. Oke, kita lanjut. Sistem reproduksi betina pada unggas. Kemana juga di kloaka. Nah, ini yaitu ovarium. Nah, lalu ini infundibulum, lingkaran yang untuk menampung si ovarium ini. Nah, lalu ini saluran ini dinamakan ovidu. Lalu masuk ke langsung masuk ke magnum. Lalu akan masuk ke isthmus. Lalu terakhir yang akan masuk ke uterus. Nah, ovarium ini adalah tempat pematangannya si ovum. Lalu di infundibulum, ovum yang telah matang ini akan ditampung di cincin ini, yang akan dialirkan ke ovidak. Ovidak ini saluran yang akan mengalirkan si ovum ini ke magnum. Di magnum inilah tempat terbentuknya albumin. Nah, lalu ke isthmus. Nah, di isthmus ini tempat pembentukan membran kerabang. Nah, lalu di uterus. Nah, di uterus inilah tempat terbentuknya kerabang yang akan dikeluarkan ke kloaka. Oke, lalu kita akan selanjutnya ialah mengenai biosintesis yolk dan kerabang. Biosintesis yolk, biosintesis yolk 3. Nah, soal yang ketiga yaitu adalah biosintesis telur dari ovidu menuju ke uterus. Nah, pembentukannya itu pembentukan yolk dulu yang terbentuk ovum yang telah matang dilepaskan oleh ovarium ke dalam infundibulum. Di dalam infundibulum terjadi proses pembentukan pemupukan berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Nah, lalu yolk akan masuk ke dalam magnum. Nah, di magnum diputar secara spiral serat-serat albumin ini lalu membentuk kalaza. Nah, agar tetap di posisi di tengah selama kurang lebih 3,5 jam. Selanjutnya masuk ke dalam isthmus untuk membentuk membran sel kerabang tadi yang di isthmus. Nah, lalu mendapatkan penambahan kalsium bikarbonat yang dihasilkan oleh kelenjar sel dan kristal di membran kulit luar sehingga terbentuklah kerabang. Nah, ini berlangsung paling lama prosesnya yaitu 18 sampai 21 jam.
Nah, pada akhirnya telur akan mengalami oviposisi yang dikeluarkan melalui vagina dan kloaka. Nah, lalu soal selanjutnya yaitu biosintesis yolk atau pembentukan yolk. Nah, pembentukan yolk pada unggas dipengaruhi oleh hormon gonadotropis dan steroid. Nah, kelenjar pituitari yang menghasilkan hormon gonadotropins berupa FSH. Nah, lalu dia proses sintesisnya terjadi di granulosa membentuk progesteron. Kemudian progesteron masuk ke sel kekal membentuk estrogen. Nah, lalu estrogen akan dibawa ke dalam nukleus hati untuk membantu proses sintesis protein. Hasilnya berupa beta lipoprotein dan vitellogenin yang berupa lipoprotein dan fosfatin yang akan masuk ke dalam yolk granul. Begitulah proses sintesis yolk. Nah, lalu ke proses sintesis kerabang telur. Nah, kerabang telur ini, pada sintesis kerabang telur ini itu terjadi di dalam isthmus, lalu dibungkus lagi, lebih lengkap lagi di dalam uterus. Nah, lalu itu dia bahannya yaitu kalsium binding protein. Nah, diidentifikasi sebagai transport kalsium yang dikontrol oleh vitamin D3 dan hormon steroid. Lalu mineral dalam kerabang dari isthmus paling banyak komponen kalsiumnya, makanya terjadi di isthmus, lalu membran itu di isthmus, lalu di uterus terbentuklah kerabang yang berlangsung 18-21 jam tadi. Nah, lalu selanjutnya ialah yang terakhir yaitu mengenai penyakit tanda-tanda dan pencegahannya bagaimana. Yang pertama penyakitnya yaitu penyakit avian encephalomyelitis atau penyakit namanya AE. Nah, penyakit AE ini disebabkan oleh RNA family Picomavidae. Nah, tanda-tandanya itu si ayam ini sempoyongan dan kepala serta lehernya tremor atau dia gemeteran. Nah, dalam pencegahannya penyakit AE ini dapat dilakukan vaksinasi AE melalui air minum yang akan melalui air minum selanjutnya yaitu penyakit Staphylococcus. Nah, penyakit Staphylococcus ini disebabkan oleh bakteri Staphylococcus. Nah, yang menyebabkan infeksi akut. Nah, lalu tanda-tandanya yaitu tanda-tanda yang paling nampak pada penyakit Staphylococcus ini adalah pembekakan kaki ayam. Nah, jadi pencegahannya diberikan salep dan dioleskan ke kaki ayam. Nah, jika kaki ayamnya memerah dan secara keseluruhan bisa kita kasih antibiotik pada ayamnya agar mengurangi rasa sakit. Nah, lalu dan mematikan virusnya. Lalu yang ketiga yaitu penyakit worms. Nah, penyakit worms ini disebabkan oleh cacing Spiroura sp. Nah, tanda-tandanya yaitu pertumbuhan lambat pada unggas. Dia akan mengalami pertumbuhan yang sangat lambat jika terkena ini. Lalu pencegahannya karena ini disebabkan oleh cacing, maka diberikan obat cacing kepada unggas pencegahannya. Nah, lalu yang terakhir yaitu penyakit chicken anemia virus. Nah, ini adalah
penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, virus namanya virus sirkovirus. Nah, ini tanda-tandanya adanya anemia aplastika. Nah, lalu pencegahannya dapat dilakukan vaksinasi dengan vaksin inaktif. Sekian dari jawaban yang sudah saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.